dari pos teh kelihatan dia lari. Lampu udah kocar-kacir kemana-mana arahnya kan Iya, rambutnya lampu udah nggak senter. jelas. Nu bieu jurig. Besoknya dia mah langsung datang ke kantor menghadap resign. Begitu tengah-tengah saya lari. Dia ikut lari Kang Roni. Padahal posisi pintu teh kan pakai sensor. Iya. Sensornya teh sensitif pisan Kang Roni. Oke. Pintu teh. Tapi malam itu mah ngedadak macet teh nggak bisa dibuka. Sampai pakai tangan gini-gini. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban. Seperti biasa di malam Jumat Roni bakal menemani kamu di saat sedang kesepian ataupun di saat sedang perjalanan pulang ke rumah. Yang seperti biasa anak Urban di Urban Legend kali ini, mungkin kamu anak Urban sudah tidak asing lagi dengan narasumber malam hari ini karena ternyata di YouTube itu ada yang request part 2-nya. Karena waktu pertama narasumber tuh ceritanya belum beres karena kepotong durasi. Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang luar biasa anak Urban yang mungkin di luaran sana banyak sekali bawa-bawa keamanan alias security yang notabene kalau misalkan jaga malam pasti ditemani sama partner kah atau ada yang sendiri kah, dan yang tergokilnya adalah ditemani oleh makhluk halus. Dan anak Urban, buat kamu penasaran narasumber malam hari ini siapa? Boleh langsung aja akses di www.urban1063fm.com atau bisa melalui akun TikTok. Nah mungkin kalau misalkan yang masuk ke TikTok cerita Urban atau Urban Radio pasti kamu sudah tahu. Boleh komen atau boleh bertanya tentang pengalaman, dan yang sangat luar biasa ini adalah pengalaman beliau. Makanya kami undang lagi untuk part 2 yang kejadiannya yang biasanya security itu mengamankan aset perkantoran atau rumah atau apapun dari hal-hal kejahatan. Tapi beliau di sini orangnya sih aman, penjahatnya nggak ada, tapi makhluk halusnya yang sangat luar biasa. Kita sambut saja inilah narasumber malam hari ini yaitu Kang Ija. Kang Ija, gimana kabarnya? Kabar baik. Mantap. Akhirnya main lagi ke studio Urban ya? Ya, kebetulan dipanggil lagi. Ini luar biasa Kang Ija ini anak Urban. Jadi kalau kamu tahu anak Urban yang Kang Ija bercerita betapa seramnya cerita beliau waktu kerja di sebuah rumah sakit di kota Bandung dan di sebuah bank di kota Bandung juga, tepatnya di Bandung Utara waktu itu kalau Roni lu ingat-ingat ya. Betul, Bandung Utara ya Kang Ija ya. Utara. Nah ternyata yang biasanya kita anak Urban sebagai orang awam kalau di rumah sakit biasanya langsung terpatok ke kamar mayit ya Kang Ija. Iya, betul. Ternyata Kang Ija, tidak, mohon maaf, kamar mayit itu tidak ada apa-apa ya Kang. Tapi tempat-tempat yang lain. Dan malam hari ini Kang Ija mau bercerita beliau pernah jaga di sebuah pabrik di kota Bandung yang ini yang beliau tidak bisa lupakan, dan kayaknya ini harus diceritain buat anak Urban. Mungkin di luar sana ada teman-teman security yang sama mungkin ya Kang Ija ya? Pasti ya, pasti mengalami hal yang sama. Karena ya bukan, sekali lagi kalau di Urban Legend itu kita tidak mengada-ngada, tidak mendramakan sebuah cerita, tapi ini benar-benar pengalaman dari seorang narasumber yang mau bercerita di kita, dan ya itulah karena Urban Legend semua tempat punya cerita. Nah Kang Ija, siap. Itu awal waktu Kang Ija jaga di sebuah pabrik itu. Itu kan biasanya ya setidaknya kalau selain ada partner, biasanya suka ada karyawan yang sisa tuh di dalam biasanya. Masih rame.
Nah ini kenapa tiba-tiba waktu malam hari itu merasa kok sepi ya gitu. Jadi gini Kang Roni sedikit cerita. Hmm. Pada saat pertama Hmm. saya masuk ke pabrik itu, pertama ya. mulai ditugaskan di pabrik itu, Ya. saya juga udah maksudnya udah ngelihatnya tuh udah wah kieu gitu. Iya benar. Gitu karena memang kelihatannya udah nggak enak lah gitu menurut pandangan saya Iya. dari mulai struktur bangunan dan lain sebagainya. Ya. Seiring berjalannya waktu, saya banyak ngobrol sama lingkungan sekitar, sama teman-teman yang udah lama di sana, mereka juga bercerita. Ternyata di sebelahnya kan memang ada tanah kosong. Ya. Tanah kosong yang ditutup pagar rumput pada tinggi-tinggi. Hmm. Itu tuh udah bertahun-tahun, bahkan rumputnya pun udah tinggi banget lah Ya. gitu ya. Nah, posisi di belakang pabrik tempat saya jaga, ada bekas pabrik juga. Kosongnya lebih lama. Aduh. Kurang lebih waktu itu tuh kurang lebih tahun 2018-an lah. Pabrik itu tuh udah yang di belakang tuh kosongnya udah 25 tahun kurang Oke. lebih. Udah, Nah, lumayan. pabrik yang saya jaga ini teh baru diisi sama perusahaan itu tuh baru 3 tahun. Sebelumnya kosongnya 11 tahun, Kang Roni. Ish, gila. Garmen Kang. Bukan Oh, garmen. tapi Lebih gede ke- pabriknya. Gede dibilang ya sedang lah. Ya. Ya. Lumayan memang bangunan lama juga. Lanjut. Ya kayak siang. Mencek orang Sunda mah hawana euy teu ngeunaheun nah, gitu. Geeman. Geeman. Nah, geeman. Siang juga memang kerasa gitu. Maksudnya kayak kita masuk gedung atau di area belakang karena di area belakang tuh kita bisa lihat ke pabrik yang belakang. Oh. Temboknya cuma setinggi hidung saya. Jadi Oh. mun saya jengke katingali Ke belakang. ke belakang. Ya kalau gitu. Kang Ijal lagi ngontrol lah Ya, di pabrik Oh. yang bekas pabrik tekstil itu tuh kelihatan. Tapi 24 jam Kang Terbengkalainya. produksinya. Untuk produksi enggak. Cuman paling maksimal kalaupun ada yang lembur sampai jam 7 jam 8. Oh. Jadi nggak ada operasionalnya cuma 2 shift Iya. gitu. Nah itu biasanya kalau dalam satu shift itu berapa orang Kang? Satu shift biasanya 2. Tapi ada kadang 1. Aduh. Kalau Serius? siang pasti 2. Oh. Kalau malam kadang 2. Kadang kalau kebetulan lagi apes ya kebagian jadwal sendiri. Sendiri tuh. Sendiri. Tapi malam harus ke belakang ngontrol gitu-gitu. Ya sama. Harus dokumentasi. Kan kerja zaman sekarang harus ada dokumentasi. Oh iya harus bener nggak kerja Iya ya Kang gitu. 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 Tapi sama ke dalam gitu Kang ngontrol. Kalau ke dalam enggak. Gedung mah ditutup. Oh Jadi kita jaga area luar. area luar ya. Tapi ada. Pernah ngalamin. Setelah kejadian yang saya alamin. Beberapa hari kemudian. Mengalami kita sampai masuk ke dalam. Karena? Kena prank. Oh iya? Sama kakek-kakek. Oh gitu? Gitu. Oh hantu bisa ngeprank ya? Pas nyampe ke lokasi dia minta diantar. Iya. Ke dalam tuh. Iya. Ke dalam gedung minta diantar. Dengan alasan mau ikut sholat. Jam 3 pagi itu Kang Roni. Jam 3 pagi tuh. Begitu dinyalain lampu. Kakeknya hilang. Gitu. Tapi udah di dalam? Udah ngobrol sama di tangga tuh perjalanan ngobrol. Oh gitu? Gitu. Ih ngeri. Tapi karyawan banyak Kang? Kalau karyawan di situ mah. Karena itu teh. Cabang lah. Kalau teh cabang mah ya di Bandung teh. Itu teh cabang ketiga. Di Bandung tuh ada 3 kan. Jadi di situ mah nggak terlalu banyak. Kalau di yang 1 dan 2 mah memang operasional juga 24 jam. Pabriknya lebih besar. Kalau di sini mah nggak sedikit lah, nggak nyampe 200. Kan 150-an lah karyawan juga. Iya sih tapi kan ya banyak dari semua pabrik ya yang kadang-kadang Roni lihat gitu. Ini kalau malam apa kabar ya, kadang-kadang siang aja udah orang beraktivitas di jalanannya itu. Kan banyak koridor-koridor jalan gitu lah Kang ya, Betul. antar gedung-gedung itu tuh. Itu aja udah mulai ya sepi beda gitu. Nah ini tiba-tiba Kang Ija harus, ya namanya security kan malam biasanya berapa kali sekali sih Kang kalau ngontrol gitu? 1 jam sekali. 1 jam sekali? 1 jam sekali. Belakang, balik lagi ke depan. Ke depan, keliling. Ke depan kadang ke jalan nih, ke jalan. Terus ke area belakang, ke sudut-sudut. Ih, itu sih yang gak habis pikir. Kadang siang juga Kang Roni kalau memang kebetulan gitu. Siang juga suka ada aja lewat. Ya macam ular-ular kayak gitu mah ada aja lah gitu. Ular asli? Ular asli ini mah. Oh kirain Ular suara asli. ular. Tapi dah ular mahnya maksudnya nggak asli nggak palsu ge nyari wase ku ular mah tuh Kang Roni.
Iya bener sih. gitu. Ada macok, ada kenteng, ada Macam, anggar we luas leuas heula ku orai ku orai mah mah gitu. Meskipun kita punya ya. Iya gitu. Ya, itu anak kurban. Tapi ini luar biasa Kang Ija, Roni kangen sekali anak kurban karena waktu pertama kali Kang Ija cerita itu emang ini relate banget anak kurban. Mungkin kamu juga yang di rumah ataupun yang lagi di jalan dengerin, apalagi yang notabene sebagai security, pasti Roni ngalamin kalau di saat jaga malam. Mau itu yang ada di rumah sakit, perkantoran, kadang-kadang ada di rumah-rumah orang kaya. Pas di saat ngejaga sendiri itu emang lumayan dan itu kan tentunya nggak boleh istirahat, bukan nggak boleh istirahat, nggak boleh tertidur lah, harus jaga ya istirahat paling beberapa menit lah. Dan anak korban itu baru sepenggal cerita dari Kang Ija, sangat luar biasa dan buat kamu yang mau bertanya sama Kang Ija tentang pengalaman Kang Ija ataupun ada kamu sendiri anak korban yang merasa pengalamannya hampir sama-sama Kang Ija, boleh komen-komen di TikTok kami atau di live chat di website kami di www.urban1063fm. Dan buat kamu juga yang punya cerita seperti Kang Ija, langsung aja WhatsApp di 0811 221063. Dan anak korban, untuk memulai inilah awal kisah dari seorang Ija. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Oke, anak urban. Mungkin di awal saya ingat pisan Kang Roni. Kalau untuk tanggal berapa nyama bulan apa saya udah lupa karena udah lama. Tapi yang jelas ya, saya ingat tuh hari Senin malam Selasa. Banyak cerita tuh malam Selasa tuh. Karena kan ya maksudnya kan karena kan biasanya kalau orang lain mah identik dengan malam Jumat. Malam Jumat, betul. Tapi justru malam Selasa menurut saya mah lebih gongnya lebih dapat lah gitunya biasanya gitu. Nah, biasanya jalan itu teh jalan utama Kang Roni di Bandung teh ini teh. Pabriknya tepat pinggir jalan, jalan utama. Selalu rame. Tapi di malam itu mah kebetulan sepi. Jam 11 malam teh udah mulai sepi. Malam itu teh saya ditemenin sama anggota baru yang lagi training. Karena kalau nggak ada dia kebetulan saya jadwal lagi sendiri itu Kang Roni. Oh, sebenarnya mah Kang Ija sendiri. Di jadwal mah sendiri kebetulan ada yang training. Anak baru. Nah, ada anak baru. Ikut jaga malam lah karena memang sama komandan. Kemarin udah shift pagi, sekarang ikut sama yang shift malam biar tahu. Ngeri Gitu kan. Berjalan saya udah ngerasa dari jam 11, setengah 12. Asa sepi kieu gitu. Asa teu ngeunaheun gitu kan kata saya teh. Ngopi biasa kita teh ngobrol. Nah, yang teman saya ini yang anggota training ini udah mulai nguap terus Kang Roni. Maksudnya saya juga merasakan awal-awal jadi security jaga malamnya belum biasa begadang pasti ada ngaji. Maaf, tadi potong Kang Ija. Berarti ini posisinya di pos security? Di pos security. Di depan? Di depan. Lanjut. Nah, di posnya sama saya suruh istirahat. Istirahat di belakang. Jadi ada di belakang pos security itu ada kayak buat nyimpan barang gitu kosong Kang Roni. Cuman ada kursi panjang. Ya bisa lah dipakai istirahat. Istirahat kata saya teh. Sok kayak sakali ewang yang saya kayak dibangunkeun. Oh mohon siapa. Setelah itu biasalah tulis buku mutasi keliling, patroli normal. Nah, mulainya itu pertama pintu seperti mulai ada yang ketok-ketok. Tok. Saya lihat nggak ada. Anggar. Gitu saya teh karena kan tiap area juga yang kayak gitu mah. Betul. Ya suara-suara gitu mah nggak aneh lah ya. Tok udah mulai. Terus ke area parkiran motor kayak ada yang jatuh gedebuk. Saya lihat lagi nggak ada. Saya tuh dari situ tuh udah mulai feeling, udah ngken wae gitu, udah mulai ada rasa saya tuh ada udah manusiawi lah ya, takut mah ada ya Kang. Mulai kaget gitu, saya tuh udah mulai panik, udah ngken wae gitu kata saya tuh gitu. Entong lah rasaan, pikir saya tuh kan gitu, rasaan. Sengaja saya tuh keliling lah, gitu. Di depan nggak jauh dari pos, maksudnya. Di tempat yang memang kena sinar lampu, kok ke belakang kan memang nggak ada sinar lampu. Jalan-jalan, saya teh mondar mandir. Nah,
Setelah mondar-mandir itu kayak ada yang lempar-lempar Kang Roni. Heeh. Kayak ada yang lempar-lempar. Ah, mau balik kata saya teh. Heeh. Diam aja saya teh di pos. Karena kan kehalangin ruangan. Betul. Kalau saya mau ke teman berarti kan harus keluar dulu. Betul. Diam saya teh di ruangan. Lalaguan saya teh. Tiba-tiba HP lobet. Oke. Oh, udah sama saya teh sambil matiin. Hmm. Lagi nulis buku mutasi Kang Roni kurang lebih jam 1:30 jam 2-an lah Iya. itu mah. Angin besar dulu. Wes angin besar. Baru saya mau nutup pintu. Pas nengok ada Kang Roni. Jaraknya kurang lebih dari tempat saya duduk tuh 10 meter. Di lorong pas mau jalan ke belakang. Jadi di situ memang ada sedikit kayak bekas bak limbah mungkin, tapi udah nggak dipakai. Jadi ada genangan lah air di situ memang nggak keurus juga. Tepat di situ Kang Roni. Berarti dari pantulan cahaya kelihatan banget gitu Kang. Ini mah udah bukan pantulan cahaya lagi, memang dia mah Ngabelag-beg menampakkan. gitu. Ngabelag-beg pisan Kang Roni. Aduh. Posturnya tinggi gede, Mhm. mata merah menyala, Ih. taringnya panjang, badannya bulu semua. Ya, udah ampun parah. Keren ngebayangin banget. Nah, saya teh ingat maksudnya kalau kata orang tua dulu mah ningali nu kitu mah cenah beungeutnya asa ditaplokan semen. Saya mah ngalaman Kang Roni. Kumaha teh? Nya pada saat eta Iya. begitu saya malik, badan teh udah nggak bisa gerak Kang Roni. Oh. Mata juga terus pinginnya teh ngeliatnya ke situ. Kaku gitu. Walaupun dalam hati mun teh mah naonnya Kang Roni, saya teh geus sagala disebutan tah Kang Iya, Roni dalam iya, hati teh maksud betul. saya teh dalam keadaan sadar. Ya. Sadar gitu maksudnya teh. Enggak ngantuk lah ya. Enggak lagi tidur, enggak ngantuk. Iya eta naon gitu. Dalam hati teh saya bertanya-tanya. Segala dibacaan Kang Roni, dari mulai doa makan, doa tidur, wah dipapai ku saya teh. Terus Enggak bisa gerak weh. Mata juga enggak ngedip. Kurang lebih hampir 1 menit mungkin ya, hampir 1 menit perkiraan saya. Mulai bisa ngedip baru badan bisa gerak. Sosoknya masih ada. Terus. Begitu saya bisa ngedip, saya bisa gerak, larilah saya ke ruang belakang. Wah, dibangunin ngadadak hese tadi udang kena teh Kang Roni budak teh. Wah, bangun gitu nya saya teh. Bangun. Begitu dia bangun, siapa aya naon? Saya lihat sosoknya enggak ada, Kang Roni. Oh, udah mulai hilang. Udah hilang. Tapi dah saya teh malunya maksudnya sebagai senior depan junior mah. Siapa aya naon, Pak? Bangun cek saya teh bieu telepon aya patroli, cek saya teh bisi aya ieu. Beralasan. Gengsi mah aya lah. Gengsi mah gede Kang Roni. Iya, bener. Dari situ saya teh ngalamun Kang Roni. Ngalamun dah maksudna kaget shock tuh mungkin ya maksudnya manusiawi lah ya maksudnya nyage keamanan dah ai lihat nu kitu mah dewas mah ada saya kayak gitu maksudna teh. Ditanya, "Pak, kunaon cenah ulang-ulang?" Saya teh bingung kalau saya cerita di sini budak anyar teh, anak baru teh jadi malah takut atau jadi malah nggak mau gitu kan kerja di sini tuh. Henteu teu naon. Ngobrol lah saya teh pada akhirnya ngaler ngidul. Setelah itu, "Pak, abi mah kacai heula ah." Tapi rek di ditunya di belakang sambil patroli. Di area belakang gedung kan emang ada toilet. Sengaja dia mah jalannya ke belakang. Oke. 10 menit, kurang lebih 10 menit lari sama Kang Roni. Balik lagi ke pos. "Pak, nah teu ngomong naon." Itu cenah saya di belakang lihat ada sesuatu. Rarasaan. "Henteu Pak, abi ge apa? Bapak tadi nempo etanya, nu jangkung gede cenah." Jadi we nya enggak saya aneh apa? Enggak saya urang sieun mah barengan ka saya diuk di dieu tong ka mana saya teh gitu. Bener. Akhirnya dilawan. Akhirnya nya ada duaan katanya sadar itu sorangan datang mah gulung we cik saya teh gitu. Bener. Nah, setelah itu teh udah weh. Ngobrol menenangkan. Dirasa saya mah udah mulai masuk subuh mah udah agak aman. Iyalah, udah slow lah. Saya istirahatnya saya teh. Ya sok Pak istirahat. Istirahat belum juga ngalenyap Kang Roni baru merem. Begitu buka ada di atas Kang Roni itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh. Gubrak lah saya teh jatuh. Langsung Pak kunaon? Ieu mah moal balik geus mah bisa istirahat saya teh geus pentingan tong istirahat lah. Nah dari situ mulai saya teh nya enggak enak we mau ke air.
Kasihan teh. Bingung Iya nya bener. maksudnya teh saya teh maksudna nya ada manusiawi rasa Ya. kaget takut mah adanya saya teh gitu. Kacai kumaha, ini Mm-mm. kumaha. Ngobrol sampai pagi itu mah udah weh sampai pagi teh nggak apa maksudnya teh nggak berani ngomongin hal-hal yang kayak gitu Iya dah. Saya betul. mah 2 kali gitu Iya malam iya. itu teh Iya ngalamin iya. teh gitu, ngalamin pisan. Makanya kalau kata orang nempo nu kitu mah asa ditaplokan semen. Iya. Menurut saya mah itu bukan hal yang bohong karena saya mah Bener, mengalami. ya, jadi kaku ya Kang. Jadi kaku. Jigana kalau misalkan posisinya lu ditampilanna ngeprank terus posisinya orang itu atau maling dijak gelut jigana ya Ah, Kang. Kang, geus teu bingung abi mah. Mah bingung Kang Iya Roni sih, asli. iya sih. Tapi Kang dari senior-senior Kang Ija sendiri kan pasti kan Kang bukan berdua doang kan. Ya. Kang Ija pulang kan pasti ada ganti lagi. Ada cerita nggak Kang di situ waktu itu? Jadi kalau cerita mah memang suka banyak. Hmm. Kade penting urang nempo anu. Hmm. Tadi malam saya lihat anu, saya Hmm. lihat Hmm. anu, Hmm. kejadian Hmm. anu. Hmm. Maksudnya kalau saya tuh kalau belum kelihatan sama saya mah Ya dah betul. belum percaya Betul. ada rasaan mah Iya. nya gitu Iya. gitu kan maksudnya. Masih ada pertanyaan lah Ya, gitu. Tapi ya. kalau misalkan kayak saya udah ngalamin gitu mah kan di saat orang oh iya benar. Saya Pengalaman. mah ngalamin gitu. Iya betul. Kayak karyawan, "Pak, udah pernah nemu apa aja di sini?" Sering itu tuh Kang Roni yang nanya kayak gitu teh. Oh iya? Tapi kan maksudnya kayak suara-suara doang gitu maksudnya Iya teh bener. nggak aneh lah Iya. ya maksudnya security mah satpam gitu nggak aneh. Hmm. Tapi kalau misalkan yang nampakin apalagi yang memang dari beberapa kejadian cerita teman-teman di luar nggak hanya di Ya. tempat saya yang sampai diteror ada kan yang kayak gitu Teror maksudnya yang gimana? mengalami Teror ke yang rumahnya? sampai nggak ya diteror di rumah nggak cuman lagi jaga ya seperti yang saya pernah alamin gitu. Semalaman tuh diteror, we dibikin gak nyaman kayak gitu. Pastilah banyak lah yang Iya mengalami sih. hal kayak gitu mah. Ya tapi kan, tapi sempat cari tahu nggak Kang? Gimana? Kang Ija sempat cari tahu nggak bahwa kenapa Oh enggak, udah aja diidem sendiri? udah beda karena maksudnya memang mayoritas banyaknya kan orang baru, nggak ada orang yang benar. Kan kalau kayak di pabrik-pabrik lain mah yang udah bertahun-tahun nggak pernah ganti nih Ya, ya. si PT-nya atau apanya Betul. kan. Pasti ada 1-2 orang yang memang udah lama Lama banget banget betul. kita bisa gali informasi. Hmm. Kalau di situ memang nggak ada, banyaknya orang-orang baru. Oh, ganti lagi. Ganti lagi. Kadang bagus di sini pindahin ke tempat lain, kan gitu. Iya sih. Ya tapi kan, pabrik tuh, lihat dari luar aja ya kadang-kadang ada yang serem gak serem juga tapi kelihatannya tuh kayak apa ya? Karena mungkin kita tuh selalu dibenturkan sama cerita-cerita urban legend nggak? Ngerti nggak sih Kang? Ya, Karena katanya kalau pas lagi pembikinan pabrik ada yang ditumbalkan. betul. Terus misalkan si ownernya sendiri pun misalkan nyembah ke siapa. Ya, Kadang-kadang ada yang segitu ada lah. aja cerita kayak gitu. Iya, akhirnya kan kadang-kadang kita orang awam pun pas lihat pabrik tuh langsung, oh iya ya, kok kelihatannya serem karena udah stigmanya udah seperti itu ya Kang. Pandangannya udah ke sana. Pandangannya Jadi seperti itu. sugestinya juga ke bawahnya ke situ. Betul, gitu sugestinya seperti itu. Tapi waktu security ada training itu nggak Kang kalau ketemu ini gitu? Wah nggak ada Kang Roni. Jadi sebetulnya saya mah kalau ketemu yang kayak gitu teh bukan takut Kang Roni. Tapi lebih ke malu, jadi nggak mau we ketemu teh gitu. Jadi mending balik lagi we saya mah. Gitulah daripada harus ketemu Bener. gitu. Jadi kalau ketemu makhluk gitu tuh emang malu jatuhnya ya. Kan keamanan. Iya kawan, gengsi ya. Kita ngamanin masa ketemu yang kayak gitu kita lari, enggak lah. Ya tapi kalau keteplokan semen mah nyanyas ya. Bener, pengalaman ya teman. Maksudnya saya tuh benar-benar mengalami apa yang dikatakan orang. Ya. Jadi sampai sekarang pun di saat teman-teman nyerita tentang pengalaman jadi security apa, cerita ini mah pasti ke bawah. Pasti selalu saya ceritain ke teman-teman kayak gitu. Ya barangkali kan ada yang bisa lebih parah ya dari itu ya Kang ceritanya. Nah itu anak urban dan Kang Ija juga mau cerita di tempat kerja yang baru sekarang ini. Jadi nggak sempat diceritain sama kamu anak urban. Beliau sekarang posisinya kerja di salah satu busana. Toko busana lah ya. Toko busana di Kota Bandung anak urban dan beliau mengalaminya sendiri emang ya mau nggak mau sih berbenturan yang namanya security itu kalau nggak sama penjahat sama maling ya sama makhluk halus ya Kang. Iya. Pasti notabene gitulah ketemunya. Nah ini gimana ceritanya Kang?
Jadi gini Kang Roni Hmm. dan anak-anak urban. Jadi setelah ini tuh sebetulnya ceritanya sih baru-baru beberapa tahun ini. Jadi kan waktu itu habis dari pabrik tuh saya ke retail, dari retail ke bank yang waktu itu saya pernah cerita. Beres dari bank saya bergabunglah di satu perusahaan busana ini gitu kan. Yang memang saya tuh udah mengalami ada di 3 area. Kang Roni 3 area. Di perusahaan yang sama. Di 3-tiganya memang mengalami ya adalah ucapan selamat datang atau perkenalan gitu ya. Kayak contohnya di toko yang pertama. Di toko yang pertama kali saya jaga malam itu dari mulai awalnya pas matiin lampu Kang Roni. Matiin lampu itu mah jelas tangan kerasa Kang Roni. Kerasa banget itu mah. Wah, saya teh selamat datang ini mah gitu kan. Cepat-cepatnya saya teh keluar kunci pintu itu oke. Yang kedua kali kan posisinya gerbang tuh ditutup. Pos kita tuh di luar gerbang Kang. Di luar gerbang basement. Kan kunci basement teh ada di kita. Kunci kan kita kunci terus kita rantai lagi kan pagar basement teh. Kurang lebih jam 5 lebih lah, nggak sampai setengah 6. Saya keluar di parkiran itu di dalam padahal pagarnya masih nutup. Ada tukang parkir yang biasa bantu lah gitu. Pak, kemana? Kade ngopi? Oh nya siap mang, kayak kadenya kayak lah kacai heula. Kata saya teh, saya ke air dulu. Saya ke air lah, saya teh ke atas. Cuci muka. Saya teh nggak ngeh Kang Roni bahwa itu teh maksudnya pagar masih ditutup. Eta jelema asup di mana? Orang itu teh masuk dari Logikanya. Logikana gitu nya. Saya teh nggak kepikiran itu aktivitas normal. Begitu jam 8 pagi saya mau pulang. Dia baru datang dengan muka bangun tidur teh pakai helm. Kanu motor. Pahampura abi kaberangan. Terus tuh tadi isuk-isuk saha? Saya mau pulang, saya mah ke basement. Bang asli baru datang. Asli Pak, penting begadang sana main kartu kieu ngobrol. Bang asli saya bang, orang isuk-isuk teh panggih kata. Ini mah maksudnya saya bukan keadaan bangun tidurnya, sadar. Mang asli oh berarti caritana siga ada teman saya. Berarti sarua cenah caritana jeung eta. Tapi lain saya apa panggihna tukang parkir hiji deui. Jadi teman saya pun pernah ada yang mengalami kayak gitu. Dipanggil ke basement, tapi untungnya nggak masuk. Nggak tahu lah ya kalau masuk mah. Kalau sama kita sengaja disamperin. Nggak tahu lah gitu. Terus kita tuh kan ada 2 toko Kang Roni berseberangan. Jadi kadang kalau gabut nih, kita suka nongkrongnya di toko yang depan. Di toko yang depan. Ada waktu itu saya barengan sama teman saya orang Cimahi. Memang kalau sama dia tuh kan dia seneng kayak lagu-lagu pop Sunda. Lagu-lagu pop Sundaan gitu lah. Security banget nih. Nah, satu waktu teh itu yang kalau yang di gedung yang satu lagi itu kan toiletnya di atas. Toilet sama musola di atas. Antir ya kacai. Peraku. Satpam sieunan kata saya teh. Yuk kurang diantar. Masuklah kita ke dalam, kunci pintu, naik. Dia lagi di toilet. Saya teh nongkrongnya nyawa HP depan toilet teh Kang Roni. Saya teh celetuk. Bro, kumaha lamun keur kitu tiba-tiba aya nu seuri. Wah, maneh tong sompral. Ante urang mah teh sompral bae da duaan. Itu mah paling sorangan kata saya teh. Begitu dia teh cepet-cepet beresin, udah beres. Turun tangga itu mah Kang Roni. Di sebelah kanan pas mau habis anak tangga standby weh. Pocong Kang Roni. Seriusan tek tiba-tiba maneh nempot teh noel ke saya. Tapi pandangan teh kita sama-sama lurus sambil jalan teh maneh nempot geus kalem kata saya teh tenang. Begitu tengah-tengah saya lari, dia ikut lari Kang Roni. Padahal posisi pintu teh kan pakai sensor. Sensornya teh sensitif pisan Kang Roni. Pintu teh. Tapi malam itu mah ngedadak macet teh nggak bisa dibuka. Sampai pakai tangan gini-gini. Pada akhirnya bisa lah
kita teh keluar. Pagi-paginya sama dia dilihat, justru yang nampak mah bukan yang kita lihat. Iya, iya. Tapi di balik pilar yang kita kelewatin teh depan CCTV banget ada sosok perempuan rambutnya panjang, senyum ke kamera teh Kang Roni. Ih. CCTV gitu? CCTV itu teh dibuka sama kita berdua. Heeh. Sama kita berdua pagi-paginya teh ada kita penasaran Ya, 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 maksud ya. dengan pagi-paginya mah ada keketawaan, emangnya naon betul lompatan atuh gitu kan. Kan kita lihat tuh muncul. Ya. Begitu kita mundurin, kita majuin lagi mau direkam teh nggak ada. Ih. Jadi cuman pas Kang Ijang nge-highlight gitu mah itu tuh Ada. ada. Pertama mah ada, Si pocongnya kerekam? nggak ada. Oke. Tapi pas kita putar ulang mau kita rekam, Heeh. nggak ada. Di waktu itu waktunya sama, menitnya detiknya sama. Tapi nggak ada kita putar-putar, nggak ada. Itu bukan manekin kali Kang? Ah tuh Kang masa bukan Kang. Karena manikin di sana pakai kerudung semua. Ini mah nggak pakai Iya sih. kerudung tuh. Pakai kerudung, pakai apa? Terus maksudnya manikin dengan sengaja lihat ke kamera kan nggak mungkin. Iya sih. Biasanya itu juga serem ya Kang? iya biasanya manikin kan lihatnya ke bawah. Iya bener. Gitu. Itu aja meskipun itu bukan dalam tanda kutip hantu kuntil anak lah. Ya. Manikin gerak sendiri ngeliat ke kamera terus Oh, senyum mah. kaget atuh Kang. Kaget pisan. Asli. Loncat juga Kaget namanya kan. pisan gitu. Oke. Terus ada lagi. Lanjut. Nah dari situ teh landai Kang. Beberapa hari saya libur. Begitu masuk lagi, teman saya nantangin lagi. Wanita kajarau sana. Pasti. Malam-malam nih. Malam-malam Kang. Malam-malam masih malam-malam lagi. Berarti posisinya udah tutup. Udah tutup. Toko karyawan udah pulang. Wanita kajarau. Terus kebetulan ada karyawan yang masih nongkrong. Oke. Pak, orang milu kajarau. Dek ka gudang sana nginjem obeng laletik dek ngomekeun HP. Oke. Ayo tuh yuk orang cicing di jero weh. Kita tuh bertiga. Dia di gudang sendiri, kita di depan. Tiba-tiba kan ada mic buat pengumuman gedung tuh. Iya, Saya tuh iseng. Iya. Nyanyi Wangsit Siliwangi. Sedikit nyanyi Iya, nama. iya. Sabait nulis saya nyanyi Wangsit Siliwangi. Geus kata saya teh. Udah. Begitu kita ke depan, jalan bertiga mau menuju pintu, ngadehem. Si speaker ini? Si speaker gedung teh. Dah. Di luar kata saya tuh mau balik. Gila. Karena berkaca dari kejadian yang pertama. Mau balik kata saya. Terus di luar. Semalaman itu mah kita parno. Diem di luar. Di teras gitu, bener-bener di luar. Gak berani di dalam. Ngelihat ke dalam aja ke kaca bingung gitu. Maksudnya tuh kayak ragu nih mau lihatnya kayak ayatnya ada nggak ya? Gitu. Tapi penasaran mah ada. Besoknya kita cek lagi CCTV tapi nggak nemu. Nggak nemu itu. Dilanjut ke toko kedua mah. Kalau di toko kedua mah sekali sih karena memang di sana saya cuma 3 minggu Kang Roni. Di toko kedua mah pernah saya mengalami satu hari memang suasananya beda lah kayak malam-malam sebelumnya. Yang memang walaupun sepi gitu. Walaupun emang sepi tapi biasanya mah dipakai main HP atau apa juga saya teh enjoy. Ya. Kalau itu mah malam itu teh saya nggak enjoy, nggak ada angin, nggak ada apa. Kan standby kita di basement tuh. Kita standby di basement. Tiba-tiba saya teh ada mau ngambil sesuatu ke meja security yang di lantai 1. Masuk lewat tangga dalam. Nggak ada angin, nggak ada apa. Tukang Roni manikin teh. Tuk. Jatuh. 4-5 lah. Maksudnya sebesar-besarnya angin di dalam gedung atau udah nggak akan mungkin manikin jatuh. Kan terkunci ya. Jatuh gitu kan? Jatuh gitu weh. Tuk. Jadi saling timpa jatuhnya. Gitu. Terus? Aduh, kieu wae kata saya tanya tiap-tiap gitu maksudnya. Tiap saya masuk ke satu area baru teh pasti ada aja ucapan selamat datang teh maksudnya. Ada welcoming-nya lah. Welcoming maksudnya. Pingin atulah kali-kali mah tentrem. Enjoy gitu, tentrem jagatnya jangan langsung ada hal-hal kayak gini gitu kan. Tapi dari situ memang gak ada pergerakan lagi sih. Sampai akhirnya saya pagi-pagi ngobrol ke teman bahwa
Wah penting urang mah kieu-kieu perilaku tinggal we teh diomekeun ku saya. Sama saya jangan dibenerin gitu dah. Iya, Keburu paniknya saya teh gitu kan. nunggu pagi aja. Nunggu pagi dan di area kedua mah yang paling agak ini mah di area yang sekarang. Oke. Di area yang sekarang area ketiga berarti. Iya, iya. Kalau di area yang sekarang ini teh banyak Kang Roni hal yang saya alami. Iya. Dari mulai lantai 1, lantai 2, 3 sampai ke lantai 4 yang biasa dipakai aula, kadang juga dipakai sebagai musola. Oke. Berarti total ada 4 lantai, Kang? Ada 4 lantai dan memang posisinya bangunan lama. Ya semacam bangunan Belanda lagi lah gitu dulunya. Jadi kalau untuk di lantai 1 waktu itu kita pernah ada pengerjaan. Jadi lantai 1 tuh semua dirombak Kang Roni. Lantai 1 tuh semua dirombak. Ada satu area bisa dibilang itu teh ruangnya pimpinan di toko lah, ruangnya kepala toko mungkin ya. Dibikin di belakangnya itu dibikin kayak fitting room gitu. Berarti kan ada skat gitu. Iya, betul. Skatnya belum dipasang tapi di depannya udah di ini. Berarti kan kalau dari fitting room ke ruangan tuh kelihatan Banget pasti. Kelihatan. Kebetulan malam itu teh vendor teh yang biasanya berempat ini ngerjain berdua. Jaraknya agak jauh, satu ngerjain fitting room, satu ngerjain sebelah sana, contohnya gitu. Dia teh ada yang ngelemparin kayak serpihan-serpihan gipsun, batu-batu serpihan, ya benda-benda kecil lah. Pelatak gitu. Ada yang nyolek, ada yang apa. Sampai dia teh nyamperin ke temennya, ayo isukan deui weh, mah balik. Si pegawai vendornya nih? Ya, si vendor teh. Kunaon geus sok beresan cenah ayeuna beresan. Pas, Pak, samperin lah sama saya. Kunaon, Kang? Pak, sigana malam ayeuna mau nggak akan diterusin. Mamin nggak akan dulu diterusin. Kemungkinan kita akan terusin besok. Oh, kenapa? Aduh, Pak, nggak enakeun. Diganggunya, kata saya. Saya langsung aja diganggunya. Ya, Pak, tadi mah pertama mah saya cuma dilemparin benda-benda kecil. Sampai terakhir saya lagi naik tangga, tiba-tiba ada yang nongol, kenapa? Nenek-nenek. Hampir jatuh, jadi jatuh mah enggak apa kan. Untung sana saya masih ini sana. Oh ya udahlah. Pulang, kata saya tanya, udah pulang weh. Baru juga kita balik badan dari arah lantai 2 itu mah kenceng. Nggak ada orang gitu kan? Nggak ada, gelap. Ngabit jam 1 malam lah gitu, jam 1 jam 2-an. Itu mah jelas Kang Roni. Dah kata saya teh, nya sok gerak weh, kata gerak pulang weh. Malam itu juga saya mah istirahat nggak di dalam toko, standby di dalam mobil di luar. Pintu kunci-kunci, keluar saya mah, dia mah di mobil. Nah, karena memang dari beberapa kejadian kayak ada karyawan kesurupan di lantai 1 pasti nenek-nenek. Oh. Nenek-nenek gitu kan. Makanya di saat ada yang nongol Pak, nenek-nenek. Oh, udah nggak aneh. Udah nggak aneh. Eta deui kata saya kayak gitu. Cuman ya itu diperkuatnya dengan ada yang Duh, pulang. Itu kalau setelah itu mah dilanjut di lantai kedua. Kalau di lantai kedua mah lebih ke kayak anak kecil Kang Roni. Saya pernah kejar anak kecil tapi cepat larinya teh hitam. Posisi gelap nih ruangan. Gelap. Oke. Tapi maksudnya segelap-gelapnya kan masih kelihatan samar-samar, nggak benar-benar cahaya dari luar lah ya Kang ya, dari kendaraan biasanya. Saya pernah kejar sampai dia hilang weh, nggak jelas gitu. Saya lihat di CCTV juga itu teh nggak ada gitu kan, tapi gandeng wae di luhur teh katanya di atas di lantai 2 tehnya kayak ada orang lari-lari. Saya teh penasaran, saya ikutin, saya kejar teh nggak dapat masuk ke fitting room, nggak ada. Duh, saya teh ya kumahanya kieu wae kata saya teh. Tapi memang kalau Didi kalau saya lihat dia tuh paling lewat atau enggak membelakangi kayak belok gitu. Enggak pernah lihat secara langsung bertatapan gitu mah. Tapi botak Kang. Botak kecil. Tapi enggak kelihatan, maksudnya emang sosoknya hitam weh. Iya hitam. Enggak kelihatan maksudnya dia kayak pakai baju apa. Kalau kayak tuyul makanya Iya, biasa
tuyul mah visualnya teh badannya kecil pakai celana putih kan Iya selalu benar gitu ya benar benar visual benar benar. tuyul mah gitu kan. Ini mah memang saya nggak lihat dia berbusana apa visualnya Ya kan ya. gitu. Oke. Kalau ini yang paling epic mah di lantai 3. Hmm. Jadi waktu itu teh posisinya anak-anak teh di parkiran motor. Hmm. Hmm. Kan kalau karyawan keluar teh ada pintu khusus. Ya Semua pintu udah dikunci, keluar pintu karyawan. Di depan pintu karyawan tuh parkiran motor. ya Satu gedung udah mati semua, Kang. ya. Satu gedung udah mati. Sisa anak-anak laki-laki yang pada Hmm. Hmm. nongkrong. Dak, remote AC di mana? Oke. Oh, Pak, remote AC di lantai 3 Hmm. di meja komputer. Naiklah saya ke lantai 3. Waduh. Naik ke lantai 3. Dan kebetulan malam itu mah memang maksudnya saya kalau patroli kalau apa teh nggak pernah nyalain lampu Kang Roni. Hmm. Hmm. Kalaupun memang ada yang mau dilihat paling pakai senter atau pakai flash handphone. Kenapa tuh Kang? Karena memang satu kontaknya jauh. Ya. Maksud saya tuh jadi kalau harus nyalain terus bolak-balik gitulah Oh kirain malas. udah SOP-nya Kang Ija sendiri nggak boleh nyalain kalau ada apa-apa gitu. Oh boleh, Oke. boleh. Cuman maksudnya sayanya malas Ya saya udah ya jauh ya. gitunya. Duduk saya di meja yang ada komputernya itu maksudnya kata anak-anak teh di atas CPU atau Hmm. cari apa sekitaran meja. Hmm. Hmm. Saya teh cari sekitaran meja nggak ada. Saya pegang CPU Kang Roni maksudnya dengan ukuran tangan saya. Hmm. Hmm. Lebar CPU teh kepegang semua mungkin. Ya. Dari ujung ke ujung teh saya urut Kang Roni itu tadi Hmm. kolong teh. Nggak ada Si remote AC. remote AC. Begitu tangan saya naik ke meja sebelah kanan, Hmm. tiba-tiba ada orang ngomong, ini bukan ngebisik tapi ngomong jelas perempuan. Bukan di situ. Ih. Seketika Kang Roni itu mah tangan saya tiba-tiba pegang CPU. Hmm. Dia pas di atas remote AC. Jadi tangan saya otomatis tiba-tiba tek, Hmm. refleks. Pas yang saya pegang di atas CPU itu pas remote AC. Begitu dapat saya nggak kepikiran naik lift. Hmm. Turun lewat tangga. Lari itu mah dia juga kayak ngejar we gitu. Duk 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 di belakang tuh Kang Roni. Jadi juga saya kayak aduh cuti lari lewat tangga. Dia kedengeran Kang itu dari atas suaranya Kedengar. lagi ngejar gitu. Kedengar ngejar makanya saya lari makin kencang sampai saya turun ke bawah ke lantai 1 anak-anak, "Pak, kunaon?" Begitu saya noong teh. Sambil hahehonya saya teh. "Oh, henteu. Enggak apa-apa," kata saya teh. Hmm. Enggak apa-apa. Nggak mungkin juga saya cerita Iya sama iya anak-anak. iya. Begitu saya pagi-pagi review, ternyata sebelum saya naik teh di pas CCTV yang menyorot arah ke lift dan ke tangga Heeh. ada jadi kalau selewat mah waktu itu pernah di handphone yang lama mah pernah saya simpan Oke. si Si itu ya. foto dan Ya ya videonya ya. teh. Selewat mah kayak kepala ngelewat tapi kepalanya aja. Sebelum saya masuk ke lantai 3 teh Kang Roni. Tapi bukan kuyang Kang. Kan ada yang kayak gitu. Oh bukan ini mah. Kan Kepala kalau aja gitu kuyang Kang. mah ada ke Ya bawahnya. dalemannya ya ya. Ini mah enggak. Tapi ada rambutnya gitu panjang. Ih. Siga ke angin gitu. Ya 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 ya. Oh, Ih. palingan kata saya teh sebelum saya masuk juga emang ini teh udah ada, udah lewat. Oke. Tapi memang dari beberapa cerita anak-anak memang Pak, lantai 3 Mas, ada yang bilang kalau dari anak-anak yang pernah lihat secara langsung mah ada yang bilang noni tanpa kepala lah Hmm. gitu. Jadi ya kalau mungkin kalau saya cocokologi mah mungkin itu. Ya karena bangunannya bangunan jadul ya, bangunan Belanda ya Kang. Jadul Kang Roni. Gitu. Tapi kan jualan busana muslim. Ya Tapi ya gitu. ada aja Ya ya. tapi kan ada aja. Kadang yang kayak gitu juga kan lebih pintar. Iya lebih pinter. Tapi kan aduh nggak tahu tuh kalau lihat manekin tuh apalagi malam-malam ya suka ini aja gitu, suka kebayang-bayang gitu. Iya. Dengan Kang Ija cerita aja anak Urban kita ngebayangin nih, oh Kang Ija jalannya ke sini, oh jalannya ke sini dan luar biasa banget sih. Yang kalau misalkan kita sebagai orang awam biasanya kita ke kuburan, kamar mayat takut, tapi ini real nyata sih dari Kang Ija. Kang Ija aku mau baca komen-komen sebentar Kang Ija Boleh siap. dari beberapa yang ada di TikTok. Oke, dari pertama ada Ikhwan Fatur, Mang Betet siap. Oke.
Ada Abi Ruby, kayak pernah lihat narsumnya WK. Ya, Kang Ija ini anak urban kalau nanti kamu lihat lagi di YouTube-nya Cerita Urban, Kang Ija cerita di sebuah rumah sakit kota Bandung dan di sebuah bank yang ada di Bandung Utara dan itu real nyata. Nah, kenapa Roni sekarang ajak lagi Kang Ija? Karena itu cerita belum beres tapi keburu kepotong durasi kita waktu itu. Jadi penasaran nih cerita dari Kang Ija sebagai seorang bapak keamanan tuh seperti apa gitu. Itu ya Abi Ruby, Bang Dul, terus ada lagi dari terus ada Rosidin Ridwan, terima kasih ngasih giveaway. Terus ada lagi Bang Dul, kabayang jurig digulung. Percaya Kang Ija mah digulung. Tapi kan Kang Ija tadi udah berstatement bahwa dia tuh kalau ketemu sama makhluk halus malu. Ya malu Kang. Jadi Malu. daripada ketemu saya mending balik lagi lah. Nah itu. Enggak lah. Malu. Enggak lah, nggak mau ketemu lah. Ya, Ngapain? jangan sampai ditemuin lah anak urban. Jangan. Itu sebenarnya. Terus Juan Grace, kademang jorigna dan bisa mentaroko magnum. Bikin kopina tuh. Wah, juriga nama mintanya ini Pep yang gitu-gitu nama. Terus nggak ada tuh kalau dulu mah kan banyak ya Kang yang Ya. apa yang bisa disebut Roni boleh sebutin brandnya lah, Gudang Garam Merah gitu yang gitu-gitu. Sekarang mah kan banyak yang rasa ya Kang. Ya gitu. Ada rasa apel, ada rasa mangga, mungkin rada modern lah. Modern. Si jurignya Kang. Karuna modern. Karuna modern. Gitu. Terus ada lagi Abi Ruby, dek miluan karaokean eta teh kaburu beres jadi gendok. Oh. Iya, karena kan biasa pop Sunda kata Kang Ija kalau lagi jaga itu benar-benar ciri khas banget security sih kalau malam-malam. Tapi itu bentar, ada lagi nih. Irwan Pujo. Oke, terima kasih ada Satrio. Terima kasih yang telah menyaksikan. Kang, pertanyaan nih sebelum Hah? Di web streaming. Web streaming. Apa katanya gitu? Bari udut atau Bari udurnya maksudnya kitanya atau iya kayaknya. Oh ya. Nantilah kita bikin sesuatu ya Pul. Kita dari teman-teman kreatif katanya pengen kita gimana kalau kita syuting Urban Legend tapi di belakang kita itu kuburan gitu, terus rumah yang udah lama gitu. Oh seru Kang. Iya Kang Ija, tapi bukan penelusuran. Ya. Kayak gini cerita tapi belakangnya tuh kuburan. Ya. Lokasinya mungkin lah ya lebih. Ya lokasinya gitu. Nanti kita mau coba explore karena jujur kalau penelusuran capek Kang. Ya sih. Capek banget Kang asli, capek banget. Terus ya kita kadang sampai subuh ya Pul, sampai subuh gitu anak urban. Tapi ya ini kan buat nyenengin kalian anak urban yang kapan dong jangan cerita aja penelusuran, kita buktikan. Dan akhirnya kita bubuk. Biasanya kalau besoknya pasti banyak teman-teman di urban yang gak masuk kerja tuh. Kayak gitu. Yang ngechat lagi. Apa katanya gitu? Aduh Kang Ija. Gitu Oke. doang. Oh. Banyak fansnya Kang Ija sekarang ya. Bisanya. Kang Ija. Di toko urban ada mah? Oh ada. Yang jadi kan cerita. Aku coba lihat lagi ya dari yang sebelah. Tapi sambil saya cek, Kang biasanya kalau security itu kalau malam-malam pada ngapain sih Kang? Kalau pengen tahu ini mah. Karena kan udah sepi nih. Ya. Posisi gedung udah pada dikunci. Ini mah di luar cerita horor. Ya. Itu ngapain Kang biasanya? Jadi sebetulnya kalau berbicara kerjaan security, apalagi yang memang operasionalnya nggak 24 jam, ya kayak saya lah sekarang. Sebetulnya mah malamnya mah lebih ke gabut Kang. Oh gitu. Kadang kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu dan Ya. keadaan pasti jenuh jadi security mah. Oke. Karena kan maksudnya nggak setiap situasi itu bermasalah atau kita di setiap jaga teh misalkan ada permasalahan atau ada apa kan nggak seperti itu, apalagi kalau malam gini kan kosong Iya, gitu. benar. Yang penting mah kitanya standby, nggak ketiduran, melakukan hal kayak misalkan contoh gampangnya mah main HP, Ya, ngopi, live TikTok lah live ya. TikTok, Main Mobile Legend. bisa kan gitu. Jadi ya lebih ke kerjaan gabut sebetulnya kalau Iya. memang yang memang nggak ada aktivitas. Iya. Kalau kayak di pabrik yang 24 jam atau di rumah sakit kan kita ada aktivitas. Nah itu yang kalau nulis-nulis kan suka ada buku ya.
Kayak Ya, buku kreditan itu Kang. itu tuh buku mutasi, Kang. Oh, jadi apa? Jadi aktivitas kita selama jaga teh ditulis di situ. Kayak misalkan ada tamu yang datang, tamu kita ketemu siapa. Terus Itu buat lapor aktivitas. komandan. Jadi di saat komandan datang, dia lihat Oh, gitu. tinggal ngecek Udah sih. ngapain aja nih Oke. gitu. Kayak buku diary aja catatan gitu. Ya Kang. gitu Oh catatan. gitu. Oke, ini ada lagi Kang. Oh ini Pak Hari nih yang the best nih. Setiap Urban Legend pasti selalu nonton. Thank you Pak Hari. Yang orang Cihampelas yang ibunya dagang rumah makan Padang depan Hotel Grand Cokro. Itu jadi silakan beli nasi Padang Fahri di sana ya. Itu ada kurban. Terus ada Iki Gades. Balad Uing Brother Ija. Oh, siap. Itu siap. Kang Iki. Ini adalah Kang. Ini ada Saib Hamdani. Dia dari Majalengka Kang. Jauh-jauh. Mang Roni Betet, betul. Sekarang nggak salah nih. Beliau ini anak kurban kalau kamu nanti main ya ke daerah Majalengka, tepatnya itu deket bandara kalau nggak salah. Saya ya kalau saya salah Roni boleh kamu komen lagi. Daerah Jatiwangi kalau nggak salah. Dia jualan ketoprak, enak banget sana. Nah, beliau tuh suka komen-komen lah kalau saya posting dan sekarang sering nonton Urban Legend. Terima kasih Saib. Salam buat teman-teman coklat kita seperti itu. Udah ada lagi. Ngopi heula brother Ija. Ini dari Kang Iki. Oke. Wah, Kang Ija luar biasa. Oke, ada kurban. Tidak terasa sekarang wah udah pukul 11 juga dan katanya Kang Ija tadi izin sebentar. Beliau harus jaga lagi sekarang ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya karena sekarang sudah bersahabat ya Kang. Sudah CS Oh, atau sekarang mah. Balad. Terakhir. Siap. Biasanya Kang, welcoming tuh berapa lama Kang diujinya? Kalau yang saya alami pasti semalaman sih. Kan kayak mulai waktu kejadian di bank. Heeh. Di bank itu semalaman. Udah sehari itu doang. Sehari itu. Besoknya pas jaga lagi nggak ada. Besoknya enggak. Tapi kalau kayak waktu di pabrik mah yang anak training itu berarti terhitung 2 kali sama yang di prank kakek-kakek. Oh, yang nganter sholat. Iya, Ih, gila ya. yang minta diantar sholat. Karena kan kita balik lagi ke cerita yang pabrik tadi, Kang Mhm. Roni. Jadi di pabrik itu teh ada lantai 3, Mhm. musola Mhm. dan tempat istirahat. Itu teh nggak boleh dimatiin sebetulnya. Lampunya. Tapi pada saat itu sama anak itu teh karena baru, jadi Ya. taunya kan mati lampu mati we semua gitu. Heeh. Di saat saya malam lihat kan ada udah tanggung lah mau ambil mau naon Iya, kata iya, saya nggak akan apa-apa. Iya. Ternyata ya gitu kurang lebih jam 3 pagi kita kebetulan lagi pada ketiduran itu teh di pos. Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk kaca. Kan pagarnya aja ada 2. Iya. Mau masuk pabrik teh pagarnya ada 2. 2 ring lah ya. 2 ring. Heeh. Dia ketok-ketok kaca, punten bade ngiring sholat. Saya teh toe lah. Anak baru teh juga anterkeun heula urang di dieu kata saya. Sepanjang perjalanan teh dia kayak buka pintu gedung. Kan nggak ada lift, naik lewat tangga. Sepanjang perjalanan teh dia teh ngobrol sambil bawa senter teh Kang Roni. Begitu Lampu di musola. lantai 3, begitu nyalain nggak ada hilang. Kelihatan dari ini larinya teh dari pos teh kelihatan dia lari. Lampu udah kocar-kacir kemana-mana arahnya kan Iya, lampu teh lampu udah nggak senter. jelas. Nu bieu jurig. Besoknya dia mah langsung datang ke kantor menghadap resign. Karena udah 2 kejadian itu. Langsung menghadap, langsung resign. gitu. Gitu. Ya maksudnya kalaupun sama saya dipikir lagi ya benar asupna di mana? Kan itu teh Iya. pagar udah jelas kita kunci. Digembok. Tapi ya namanya kita bangun tidur kita mah ya aja. Iya, karena nggak sadar. Ya, gitu. Setengah sadar lah Kang ya. Setengah sadar. Oke lah. Gitu Kang Roni. Pesan-pesan sekali lagi buat anak kurban yang sekarang lagi bekerja mungkin sekarang banyak fansnya Kang Ija nih ya anak kurban yang lagi jaga malam ataupun kamu anak kurban yang lagi dengerin sambil jaga malam di pos di perusahaan manapun ada pesan-pesan petuah dari Kang Ija. Pesan-pesan. Jadi terakhir buat anak-anak urban mungkin kalau ke depan mengalami hal yang sama dengan saya lebih ke sadar diri dalam arti sadar tuh bahwa tong panik intinya Kang Roni. Karena banyak kejadian hal orang tuh celaka karena panik. Iya. Karena kadang yang kayak gitu tuh bukan hanya menampakkan tapi ada yang jahil juga.
lebih berhati-hati dan lebih mendekatkan diri aja kepada Yang Maha Kuasa. Nah, the best sih. Itu anak urban ya. Jadi intinya biar tidak jadi cilaka ku pamolah sorangan tah. Berarti jadi jangan nggak usah panik anak urban. Jadi kalau misalkan kamu nemuin hal seperti itu, cukup bilang malu, udah beres. Selesai. Kata Kang Ija selesai itu. Oke Kang Ija, terima kasih sekali Sama-sama, lagi ya. Kang Roni. Sehat-sehat Kang Ija, sukses Sami-sami. terus. Sehat Nanti selalu. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Jadi buat anak urban, nanti kalau misalkan kamu penasaran Kang Ija ini ataupun yang baru sekarang nih yang baru bergabung dan mendengarkan cerita kita berdua, kamu boleh langsung akses di YouTube kami di Cerita Urban. Ada judulnya apa Pul? Lupa lagi editornya juga ya. Ada pokoknya cerita Kang Ija yang itu lumayan banget penontonnya dan banyak sekali komen di sana. Kang Ijanya part 2 dong, part 2. Karena dulu pas kita closing itu ada cerita yang ngegantung dan akhirnya sekarang Kang Ija udah cerita di yang tadi cerita pabrik. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata anak urban, dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita seperti Kang Ija, mau itu profesinya security, supir ambulan atau apapun itu, boleh kamu langsung WhatsApp aja di 0811 221063 dan jangan lupa langsung akses di www.urban1063 karena website kami terbaru bisa live chat. Jadi kamu kalau misalkan lagi nyaksin kita siaran ataupun di program-program yang lain, itu langsung kamu bisa komen request lagu atau apapun di situ. Dan anak urban, Roni pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya sampai ketemu minggu depan dengan narasumber-narasumber yang berceritanya, dan tentunya kalau yang jeleknya jauhkanlah, tapi yang positifnya boleh diambil anak urban. Dan Roni pamit undur diri, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam.